Shalom pria-pria hebat dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Leadership from Home. Dan kita akan membahas topik berani bertindak. Menjadi pria yang berani bertindak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk diajar, dimuridkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pria-pria hebatnya Tuhan yang menjadi dampak besar, dampak yang bermanfaat bagi keluarga kami, di pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi topik hari ini kita bicara tentang bagaimana pria di dalam keluarga, pekerjaan atau bisnis, dia bisa menjadi seorang pria yang berani untuk bertindak. Nah, ada sebuah kisah di Alkitab, Anda bisa membaca dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Ya, di situ dikisahkan bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus berlayar terlebih dahulu dan Yesus tidak turut serta saat itu di Danau Galilea, lalu murid Tuhan Yesus terkena badai, ya. Dan kita tahu ceritanya, setelah itu Yesus datang dan berjalan di atas air. Dan saya akan bacakan beberapa ayatnya. Di ayat 26 dan 27 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, perhatikan baik-baik saudara, ini kisah yang menarik. Yang menarik, kenapa menarik saudara? Saya katakan menarik. Perhatikan baik-baik, dari 12 murid Tuhan Yesus, hanya satu murid saja yang bernama Petrus yang berani untuk melakukan hal baru, berani mencoba hal baru, berani berkreasi, berani menghadapi tantangan. 11 murid lainnya, mereka tetap tinggal di comfort zone atau zona nyaman ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Namun Petrus ini spesial. Pria yang satu ini justru memberikan tantangan kepada dirinya dan dia memberikan tantangan kepada Tuhan Yesus. Dan Petrus berkata apa? Petrus berkata, kalau memang benar itu kamu adalah Tuhan, suruhlah aku berjalan bersama-sama denganmu di atas air. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting kita perhatikan bersama-sama pria-pria yang hebat. Sebagai seorang pria, kita tidak boleh terus-menerus mempunyai sikap penakut, pengecut, dan tidak berani mengambil sebuah resiko. Dalam keadaan dalam kehidupan kita, ada momen-momen penting yang diperlukan di mana kita sebagai pria dituntut untuk menjadi berani. Mungkin itu berani melakukan sesuatu yang baru, menghadapi tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, di keluarga, ya kita perlu berkreasi, kreativitas dan sebagainya. Oleh karena itu pemuritan hari ini akan mendorong pria-pria hebat untuk benar-benar keluar dari comfort zone dan masuk kepada challenge zone atau zona tantangan. Petrus melakukannya dan dia masuk dalam zona tantangan. Nah, kita ketahui badai dalam kehidupan keluarga pasti ada. Sama seperti murid-murid mengalami badai. Saya percaya di keluarga saya ada badai, di keluarga Anda ada badai. Ada masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, hambatan, rintangan, semua bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda berani menghadapi badai yang datang dalam kehidupan keluarga Anda? Ini pertanyaannya. Jika ada orang berkata begini, mengikut Tuhan itu seperti berlayar, ya, di atas kapal dan ditemani dengan lautan yang tenang. Itu berarti orang tersebut belum mengerti firman Tuhan. Ya, mengikut Tuhan tidak selalu dalam kehidupan tidak ada badai, selalu tenang, tidak. Tetapi Tuhan berjanji, perhatikan baik-baik pria-pria hebat yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tanpa badai. Yang Tuhan janjikan adalah Dia akan menyertai kita walaupun kita berada di tengah badai. Dimanapun kita berada, Dia selalu beserta dengan kita. Matius pasal yang pertama ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tentunya masih ingat apa arti Immanuel? Artinya adalah Allah menyertai kita. Jadi pria-pria hebat dimanapun Anda berada, percayalah dimanapun engkau berada, ada atau tidak ada badai, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita.
Ya. Nah, kita belajar dari pribadi yang bernama Petrus. Pria ini, dia berani untuk bertindak. Ada orang berkata, Pak, memang Petrus itu orangnya ceroboh. Petrus itu orangnya ngomong dulu baru mikir belakangan. Melakukan dulu baru berpikirnya nanti. Saya rasa ada benarnya tetapi ada tidaknya juga. Kalau buat saya, sudah perhatikan baik-baik. Saya tiba-tiba di atas perahu. Lalu kemudian saya melihat air begitu banyak, lautan. Lalu apakah karena saya orangnya ceroboh terus saya berkata, Tuhan aku mau dong jalan di atas air? Belum tentu saudara. Ini bukan tentang karakteristik kepribadian seseorang. Ini tentang ada sebuah sikap yang berbeda yang dilakukan oleh seorang pria tatkala ia bertemu dengan apakah itu kesempatan, apakah itu tantangan, apakah itu persoalan, apakah itu sebuah zona yang baru atau daerah yang baru. Nah, pria-pria hebat di rumah, tentunya sebagai kepala keluarga, imam di rumah kita masing-masing, kemajuan keluarga kita, keberhasilan, kesuksesan, bahkan kedekatan setiap anggota keluarga kepada Tuhan itu sangat bergantung kepada bagaimana kita pria memimpin rumah tangga kita. Nah, dalam hal ini Petrus memberikan contoh yang sangat baik bagaimana seharusnya seorang kepala keluarga bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan. Ya, nah kita bisa lihat badai dalam rumah tangga itu bisa berupa tantangan dalam pekerjaan, masalah keuangan, konflik dalam hubungan, cara mendidik anak atau yang dikenal dengan parenting, ya, cara memberikan teguran, memberikan nasihat. Saya menyadari saudara, dan menikah sampai hari ini dan memiliki 2 orang anak, tantangannya sangat banyak sekali. Tidak mudah. Jika dulu tidak pernah terpikirkan oleh saya ada kesulitan-kesulitan tantangan yang terjadi hari ini, maka hari ini saya menemui bahwa ada banyak badai dalam kehidupan kita. Bahkan dalam pernikahan, kalau pria-pria hebat di rumah dimanapun Anda berada, engkau sudah menikah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, makin panjang masa pernikahannya, mungkin makin banyak badai yang telah kau lewati. Terima saja. Karena apa? Karena lewat badai itu kita bisa didewasakan, lewat badai kita bisa dimaksimalkan potensi kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, berbicara tentang menjadi pria yang berani bertindak, pria yang seperti Petrus, maka saya teringat ada sebuah ayat di Mazmur pasal 128, ayatnya yang keempat. Ayat ini berkata begini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, perikopnya adalah berkat untuk keluarga. Oke. Dan ayatnya dikatakan diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Tidak disebutkan wanita di situ, saudara. Bukan bicara bahwa ini laki-laki lebih penting daripada wanita. Bukan, saudara. Tetapi yang menjadi konsentrasi saya di sini adalah kata laki-laki ini. Ternyata bahasa aslinya adalah geber, ya. Geber yang artinya strongman atau warrior. Strongman atau warrior, orang yang kuat, pria yang kuat atau pahlawan. Dan geber ini ternyata artinya adalah kekuatan atau kemampuan untuk bertarung. Ya. Kemampuan untuk bertanding, untuk bertarung. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini berbicara bahwa demikianlah akan diberkati pria-pria yang mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk bertarung. Menjadi pahlawan bagi keluarga Anda. Menjadi strongman bagi pernikahan Anda. Menjadi orang kuat bagi kehidupan Anda. Nah, itulah peran kita, saudara. Jadi saya mau dorong kita semuanya. Jadilah kuat, jadilah laki-laki yang bisa diandalkan oleh seisi rumah kita. Jadilah pria yang tidak takut akan tantangan. Jadilah pria yang berani mencoba hal yang baru. Jadilah pria yang membawa keluarga kita kepada arah kepenuhan Kristus. Bahkan mereka diberkati secara maksimal karena kehadiran Anda. Nah, saudara, lalu apa saja yang dapat Anda pelajari dari kisah Petrus berjalan di atas air ini? Perhatikan baik-baik. Alkitab mencatat selain Yesus yang berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air. Tidak ada orang lain lagi, saudara. Bahkan 11 muridnya yang melihat Petrus berjalan di atas air, mereka tidak bisa meminta sesi, ya, pengganti. Dan mereka berjalan lagi bersama-sama di atas air. Tidak bisa, saudara. Hanya terjadi sekali saja saat itu.
Nah, apa yang kita bisa pelajari? Nah, saya menemukan saudara, ada 3 pelajaran penting yang saya dapatkan dari tema berani bertindak. Petrus berani bertindak, di mana 11 lainnya hanya terdiam dan melihat apa yang sedang terjadi. 3 hal tersebut, yang pertama adalah, mari kita belajar bahwa Petrus berani menghadapi. Ya, yang pertama, berani menghadapi. Matius pasal 14 ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bagaimana dengan kita? Apakah Anda pria-pria hebat? Anda berani menghadapi situasi-situasi tersulit apapun dalam kehidupan kita? Bukannya kita akhirnya mundur teratur, kabur, melampiaskannya dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Lalu kita menghindar dari permasalahannya. Lalu kita tidak bertanggung jawab, memilih untuk menyerahkan tanggung jawab kepriaan kita kepada pasangan kita. Tidak bisa begitu. Petrus mengajarkan kita, pria yang bertindak, pria yang berani untuk berbuat adalah pria yang berani menghadapi apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun masalahnya. Jadilah pria yang berani untuk menghadapi. Nah, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID. Saat ini kita sedang menghadapi sulitnya mencari pekerjaan. Kita sedang menghadapi sulitnya mencari nafkah. Kita sedang menghadapi ada banyak tantangan kesulitan yang tidak pernah kita pikirkan. Dan ternyata terjadi sekarang. Berhentilah bertanya-tanya, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Berhentilah untuk merenung, kenapa ya terjadi kepada saya ya? Kalau tidak terjadi kepada Anda, apakah semua hal yang sulit harus terjadi kepada orang lain? Kita tidak bisa memilih masalah kapan datang dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum kita masuk ke poin yang kedua dan ketiga, jadilah pria hebat yang selalu berani berhadapan dengan tantangan apapun dalam kehidupan. Yang kedua, Petrus bukan hanya berani menghadapi, tetapi dia berani melangkah. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus benar-benar berjalan di atas air. Dan pengalaman mujizat ini dia bisa lewati karena dia berani melangkah. Jangan menjadi pria yang punya ide, punya gagasan, punya kreativitas, tapi hanya sekedar punya dan diomongkan doang. Jadilah pria yang Anda lebih banyak bertindak daripada memikirkan konsep. Lebih banyak berbuat, mengeksekusi apa yang Anda ketahui. Bukan hanya sekedar memperbanyak pengetahuan. Ya, banyak tahu percuma kalau tidak kita aplikasikan dalam sebuah tindakan. Oleh karena itu saya mau menantang pria-pria hebat di sana. Saya percaya Tuhan sudah berikan hikmat. Apa yang perlu kamu lakukan? Apa yang perlu Anda lakukan? Saya percaya Tuhan memberikan hikmat kepada pria-pria hebat dimanapun Anda berada. Apa yang perlu Anda lakukan? Untuk keluar dari masalah yang terjadi. Untuk mencapai mimpi yang baru yang Tuhan berikan. Untuk masuk ke area yang baru yang belum pernah kita tapaki. Melangkahlah. Saya percaya dari langkah yang pertama, Tuhan akan menunjukkan langkah-langkah selanjutnya. Dan yang ketiga yang kita pelajari dari Petrus adalah dia berani meminta tolong. Wow, ya. Luar biasa, ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tentunya dalam proses kita mencapai mimpi, proses menjalani janji Tuhan, proses kita bekerja, membangun kehidupan rumah tangga, ada saja kesulitan yang membuat kita jatuh. Ada saja kegagalan. Ya, kalau kita mau katakan itu sebuah kegagalan. Tetapi Anda tidak sendirian, Anda bisa meminta tolong. Jadi pria-pria hebat minta tolong itu wajar saja, nggak apa-apa. Jangan malu ketika Anda tidak bisa lalu mencari orang yang lebih bisa. Jangan malu ketika Anda tidak mampu mencari orang yang lebih mampu. Oleh karena itu, jadilah pria hebat yang berani bertindak. Yang pertama, berani menghadapi tantangan masalah apapun, perubahan apapun. Yang kedua, berani melangkah. Jangan hanya diam, jangan hanya puas dengan tahu. Mulailah mengeksekusi, lakukan sesuatu. Demi keluargamu, demi kehidupanmu, demi pekerjaan dan bisnismu. Dan yang ketiga, berani meminta tolong. Tuhan siapkan banyak orang di luar sana yang akan bisa menjadi perpanjangan tangan pertolongan Tuhan buat kita. Jadi, pria-pria hebat dimanapun Anda berada, tantangan apa yang perlu Anda hadapi sekarang? Tindakan apa yang perlu Anda lakukan sekarang? Dan pertolongan apa
yang Anda benar-benar sedang butuhkan hari ini? Catat pertanyaan ini, jawab pertanyaan ini, tuliskan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan kepada Anda semuanya, dan mulailah masuk dalam kehidupan yang penuh dengan mujizat. Tuhan akan membawa Anda berjalan di atas air. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kami kekuatan pria-pria hebat dimanapun kami berada untuk bisa mengalami mujizat bersama dengan Tuhan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan program Leadership from Home ini, silakan Anda bisa like dan juga Anda bisa share kepada rekan, saudara, teman-teman Anda yang Anda yakin mereka juga pasti akan diberkati juga. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan program yang sama, maka Anda bisa subscribe di channel MCC BSD. Tuhan Yesus memberkati.